Top FM. More music variety. Top. Ya, baik Top Mania masih di 95.1 inspirasi kita semuanya, dan Top Mania masih radio Singosari Top FM untuk malam hari ini. Ya, masih bersama Mas Kurniawan, Sarjana Ekonomi MSI. Beliau adalah dosen akuntansi Universitas Peradaban Bumiayu, dan Mbak Yulis Maulidia Bernis, Sarjana Ekonomi MM. Beliau adalah dosen manajemen di Universitas Peradaban Bumiayu. Dan untuk malam hari ini, bincang-bincang kita masih di kreatif di masa pandemi. Memang masih kita rasakan, dan untuk saat ini juga untuk Tomania jangan lupa masih harus kita patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, selalu menggunakan masker dan juga selalu jaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan sesering mungkin menggunakan air yang mengalir dan juga sabun. Dan ini tentu kreativitas juga sangat dibutuhkan. Ya, kita masih bincang-bincang dengan beliau-beliau ini yang sangat berkompeten di bidang kreativitas di masa pandemi ini. Mbak Yulis, ini untuk ciri-ciri orang yang kreatif itu seperti apa, Bu? Di sebelah saya ada nih, Pak. Mas Mawan. Nggak diem ya, selalu banyak ngomong betul. Iya, banyak bicara. Banyak bicara, Bu. Imajinasinya Lah, juga saya luar banyak- biasa. saya- Imajinasinya. Saya benar banyak bicara berarti kreatif, Bu. Iya, salah satunya. Apa ya? Jadi imajinasinya itu apa ya? Bisa dikatakan tinggi gitu ya. Suka berimajinasi. Kemudian kalau orang suka berimajinasi itu kan apa yang dipikirkan itu harapannya ingin dituangkan kan, direalisasikan. Nah, itu melalui ide kreatif, kemudian nanti baru bagaimana inovasinya terhadap usaha. Selain itu apa, Pak Wawan? Imajinasi. Ya, kalau menurut saya sih biasanya orangnya cenderung nggak mau susah-susah, Bu. Apa ya, Pak? Pengen cari yang mudah gitu. Ya, kalau ada di depan mata ya itu. Ya. itu main gampangan berarti. Jadi sesuatu mencari ide biar yang tadinya pekerjaannya sulit menjadi sesuatu yang lebih mudah. Masuk Kemudian- orang yang ini ya, bosan juga kan ya. Orang yang mudah bosan kan dia pasti ingin sesuatu yang baru. Iya, Gitu. betul. Ya. Saya salah satunya. Maksudnya sebenarnya apa, Bu? Udah bosan. Kalau kita orang yang mudah bosan, itu kan nggak ingin di situasi yang seperti itu terus kan. Jadi mau tidak mau akan terpikirkan bagaimana sesuatu yang baru lagi nih, yang lebih fresh lah seperti itu. Atau sesuatu yang tadinya lama tapi kita modif gitu kan. Ada sedikit kita modif itu kan sudah sesuatu yang beda gitu Ya, ya. beda. Seperti itu. Mas Mawan kayaknya berarti nggak kreatif nih. Nggak bosen-bosen sih. Itu yang di rumah maksudnya ya. Itu beda Mas. Oh beda ya, Bu. Kirain itu sama, Bu. Itu kirain sama orang ciri-ciri orang itu. Oh beda ya, Bu ya. Beda. Oh berarti saya tetap masuk dalam kategori orang kreatif nih. Masalahnya saya juga nggak ganti-ganti, Bu. Sudah 16 tahun. Alhamdulillah berarti. Betul. Iya. Kemudian apa sih, Bu, untuk bisa menghasilkan uang kreatif itu? Ya, kalau kita kreatif ingin menghasilkan uang, ya tuangkan kreativitas itu melalui apa? Usaha. Business plan, Usaha. gitu. Kita membuat perencanaan bisnis gitu. Sehingga kalau kita membuat perencanaan bisnis, kita realisasikan tentunya dengan analisis bisnis dulu ya, Pak ya. Baru kita bisa mendatangkan. Nah, kemudian ketika sudah kita tuangkan namun masih gagal lagi, itu gimana, Bu? Gagal saya rasa biasa. Oh biasa, Bu. Biasa buat saya. Dan itu harus sudah siap, karena ketika kita memilih menjadi seorang entrepreneur harus sudah siap dengan segala resiko, gagal dan sukses gitu kan. Ya, apalagi kalau bicara pendapatan ya high risk ya high return ya, Pak ya. Ya, itu harus siap gitu. Harus bisa menjadi seseorang yang risk taker, mampu menanggung resiko gitu. Mampu nggak? Ada nggak, Bu, orang yang sekali bikin sebuah kreativitas, menuangkan kreativitas satu kali usaha terus berjalan, ada nggak? Iya, ada saja. Ada. Ada saja. Tapi yang gagal ya banyak. Yang ya. gagal kayaknya lebih banyak. Iya. Dan itu menjadikan kita belajar kan, letak salahnya di mana yang harus diperbaiki gitu. Syarat-syarat untuk bisa sukses menuangkan kreativitas? Wah, banyak sekali itu. Banyak Bocoran. baca, banyak membaca,
banyak bergaul, komunikasi dengan orang, apalagi ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tipe-tipe kreatif ya. Contohnya ya sebelah saya ini. Jadi itu menginspirasi kita untuk mempertajam pemikiran kita, imajinasi kita. Betul sekali. Itu Banyak makanya lah. ketemu banyak orang itu jadi timbul ide itu. Apa ya Pak? Iya, ketemu Iya. banyak orang. Jadi Walaupun memang hanya ngobrol gitu ya. iya betul, bukan hanya ya. Jadi memang kemarin itu saya ke Purbalingga kebetulan. Itu sama ketemu sama 2 pengrajin. Yang pertama pengrajin Favorit ya. pengrajin bambu, kemudian yang kedua pengrajin batik. Itu dia bisa membuat tempat obat itu bisa dibeli di Shopee itu. Tempat obat itu dia kombinasikan dibuat dari bambu tapi ada pintu-pintu itu ya, seperti gambar rumah itu. Tapi Miniatur, kayak miniatur. rumah kecil, tapi itu tempat obat itu, bisa tempat obat, bisa tempat kosmetik sebenarnya. Kemudian bagian-bagian pintu dan lain-lain dia batik itu. Dan wah tuh menurut saya kualitas apa ya, jadi lebih kelihatan cantik gitu. Jadi kualitas produknya cantik gitu. Iya. Nah itu ketemu dari 2 orang, satu pengrajin bambu, satu pengrajin batik. Nah ternyata dia ngobrol-ngobrol gimana sih kalau ada ide produk digabungkan dari 2 kolaborasi yang menurut saya juga keren itu ya kreatif menurut saya. Purbalingga ya. Iya, kebetulan kemarin Iya, Purbalingga jalan-jalan banyak Purbalingga. sekali sih memang. Ada yang duri dibuat keripik gitu juga ada. Kemudian terong dibuat manisan, itu sesuatu yang beda dan unik ya. Iya. Kalau kita Mbak Yulis juga perlu kolaborasi nih. ya, Bikin sebuah corporate gitu. kebetulan saya kemarin ngisi seminar online di pelaku UKM Purbalingga. Jadi dari 191 bermacam-macam usaha. Jadi kita akhirnya muncul ide-ide juga dan bisa kerjasama seperti itu. Dan berharap berkelanjutan gitu. Kan banyak manfaatnya jadinya. Betul. Oh, berarti memang harus banyak ketemu orang gitu ya, Pak? Ya, itu salah satunya. Kalau bisa malah ketemu dengan kampus peradaban itu. Alhamdulillah, amin. Dosennya kreatif ini. Ya, mahasiswanya luar dosen, biasa loh ya, Pak ya. Banyak mahasiswa juga kreatif yang nanti bisa berdiskusi, kemudian nanti berdialog, ide-idenya gimana lah. Iya. Jadi akan mengurangi risiko kegagalan. Ya, ini untuk para mahasiswa ini seperti apa Bu di masa harus seperti apa untuk kreatif belajarnya juga mungkin ini juga perlu butuh kekreativitasan untuk saat belajar para mahasiswa di masa pandemi ini. Luar biasa. Kalau saya lihat sebelum masa pandemi saja kita ada mata kuliah kewirausahaan dan inovasi dan itu bagian dari ciri mata kuliah universitas. Nah, di situ mahasiswa bisa membuat proposal bisnis gitu ya. Apalagi ketika ada hibah PKM ya Pak Wan ya. Ini Pak Wan salah satunya yang biasa memotivasi mahasiswa untuk membuat proposal PKM. Nah itu Motivator juga iya. Jadi dituangkan dari perkuliahan dia mahasiswa mencoba menuangkan gitu secara tertulis bagaimana perencanaan untuk bisnisnya, termasuk analisis di dalamnya juga seperti apa, itu detail seperti itu. Kalau nggak kreatif nggak lulus Bu Yulis. Satunya tugas akhir. Iya kan, tugas akhir kan. Tugas akhir. Idenya harus Tugas kreatif akhir. gitu. Iya. Seperti apa Bang kreativisme para mahasiswa itu? Ya ide-idenya itu kalau terutama kalau mau mengajukan judul skripsi itu kan idenya harus yang berbeda gitu. Yang membedakan dengan yang lain. Yang membedakan dengan yang lain itu juga ciri-ciri mereka harus kreatif nyari judul kemana. Lah kalau nggak kayak gitu nggak lulus. Nggak lulus. Betul. Oke, dan untuk malam hari ini yang mahasiswi Universitas Peradaban khususnya dari Prodi Manajemen ini untuk yang mendengarkan tak rekomendasikan nilai A deh. Ya. Senang sekali tuh Mas Bayu. Harus A nih untuk yang mendengarin Top FM malam hari ini ke Mbak Yulis dan Mas Kurniawan ini. Oke, kemudian juga untuk Top Mania jangan lupa malam hari ini juga masih kita siarkan secara video streaming dan juga live streaming Bu untuk malam hari ini. Jadi untuk Top Mania mahasiswa Universitas Peradaban juga bisa menyaksikan secara langsung untuk podcast kita untuk malam hari ini. Ya, Ibu lanjut untuk pertanyaannya untuk malam hari ini mungkin yang di rumah kayak istri saya sebagai ibu rumah tangga bisa nggak Bu menjadi orang yang kreatif menghasilkan? Ya bisa sekali. Apa ya Bu? Ya bisa. Kalau di rumahnya itu tidak hanya duduk, makan, tidur, itu kan ya. Artinya ada aktivitas yang meskipun di rumah melalui TV yang kita tonton, mungkin berita itu, kemudian kita istilahnya aktivitas kognitifnya itu ada, maka bisa mendorong kita untuk
muncul ide apa nih. Hal sepele kan yang tadi saya katakan. Saya ketemu orang hanya lewat WhatsApp gitu ya. Kok bisa terong dibuat manisan? Yang kita tahu hanya untuk sayur lodeh gitu ya. Kok bisa, rasanya bagaimana, penasaran kan. Loh, ini siapa yang membuat? Ibu-ibu rumah tangga. Wah, luar biasa. Artinya berarti selama ada kemauan pasti bisa. Seperti itu. Dan butuh mungkin apa ya, bukan hanya motivasi yang sifatnya ekstrinsik saja ya Pak ya, tapi lebih di dalam intrinsiknya itu ada untuk bisa maju begitu. Bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi saya juga nih pelaku UKM. Nah, itu bisa sekali. Betul Mas Wan. Mulai yang disenangi terlebih dahulu, dia senangnya di mana sih? Minatnya dia gitu hobinya di mana? Kalau misalkan hobinya masak, ya berarti ide kreatifnya yang produk baru dari masakan itu. Kalau ide-idenya dia kayak saya Pak, pakaian itu biasa jahit pakaian gitu loh. Masak. Apalagi kalau ada suami nih, masak terus ya. Suaminya LDRan mulu ya Bang. Hobi makan. Ya, istri saya malahan saya juga kreatif. Anaknya jadi 4 sih berarti. Ini kreatif juga ya. Kreatifnya untuk saat ini memang itu gitu loh. Jadi sampai 4, istri saya nyampe sudahlah ya, jangan lagi gitu loh. Lah mau kreatif seperti apa lagi berarti kita. Iya Bu, betul Bu. Ya itu tergantung ya, kalau kreatif yang itu ya. Saya nggak mahir di situ. Oke, iya. Kemudian apa hubungan kreatif dan usaha Bu? Ada nggak koneksi? Ya, jelas ada. Ada. Gimana Pak Wan? Setuju ada hubungannya? Jelas ada. Iya. Jadi kalau mereka yang pertama memang bisa bertahan hidup ya dengan kondisi seperti yang sekarang. Iya, karena ya penjualan yang tadinya memang tinggi tiba-tiba nggak ada yang beli. Ini mereka juga harus muncul ide-ide, mungkin kreatifnya bukan hanya di sisi produknya, mungkin bisa saja dari sisi pemasarannya, pelayanannya, atau yang strateginya. Iya, jualannya misalkan di toko sepi. Nah, kalau produknya misalkan bukan produk yang cepat basi, itu kan bisa dimasukkan di platform-platform yang Shopee atau apa misalnya, kan mereka bisa tetap jualan. Malah kan menurut saya juga pasarnya jadi lebih luas juga. Ya kalau bicara pasar kan ibu-ibu suka belanja kan. Dengan kondisi seperti ini kan kita tidak bisa secara langsung nih. Nah mungkin ada terobosan baru yang kita bisa nih belanja meskipun sayuran tanpa harus ke pasar ya. Muncullah aplikasi-aplikasi ya Pak ya, yang bisa menawarkan jasa untuk pengantaran pemesanan sayur mayur seperti itu. Itu kan bisa juga seperti itu. Ya, kemudian untuk bentuk usaha yang penuh dengan kreatif dan inovatif di masa-masa pandemi ini seperti apa? Usaha apa Bu kayaknya Bu? Yang saya minta bocoran nanti saya tak usaha ini coba nih. Intinya barangkali ini Tomani juga lagi. Mas coba tanyain untuk bentuk usaha untuk Bu Yulis ini apa ini usaha masa pandemi ini ya Bu? Ini. Kalau kita lihat yang sekarang kan harus mengidentifikasi dulu apa yang dibutuhkan di masa pandemi ini. Travel kan tadi Ibu katakan sudah agak travel logistik gitu ya. Sekarang bagaimana dengan permintaan yang berbau kesehatan gitu. Banyak sekali kan. Gitu. Nah, bisa jadi nih contoh misalnya sabun gitu ya. Kalau kita beli di supermarket itu sabun berbagai merek gitu ya. Mungkin ini ada inovasi yang contoh mahasiswa farmasi gitu ya. Bisa membuat produk sabun cuci tangan dengan mengcombine bahan-bahan alami misalnya itu namanya Pak yang bau sirih ya, seperti itu bisa juga seperti itu. Kalau itu di bidang kesehatan, kemudian di bidang makanan kuliner itu saya rasa nggak mati gitu ya, karena yang bicara makanan itu orang selalu membutuhkan. Nah mungkin di situ kuliner kita pikirkan nih apa nih yang dibutuhkan sekarang bagi banyak konsumen itu yang itu tidak mungkin tidak membutuhkan gitu. Nah kita berikan coba yang
paling dekat nanti dengan pelanggan dan yang paling dibutuhkan tentunya. Kalau di masa pandemi ini kan orang lebih mengutamakan kebutuhan, Betul. bukan keinginan gitu ya. Itu kita perlu bedakan gitu. Jadi ya kita lebih prioritasnya yang menjadi kebutuhan itu. Tapi banyak. Ya, kalau menurut saya Apalagi? Kebutuhan rumah tangga ini kayaknya tetap dibutuhkan loh. Iya pasti. Ya, kebutuhan itu rumah tangga ya. semuanya saya yang nggak berhubungan mungkin itu enggak, ya tetap dibutuhkan. Dan pokok juga menurut saya tetap masih bisa dibutuhkan. Tapi memang ada beberapa yang memang mungkin belum rame, tapi perubahannya kan akan ada strategi-strategi yang ditetapkan. Misalkan ya kayak perhotelan sekarang kan sepi gitu ya. Sepi. Tapi Nggak mungkin ada yang perhotelan bisa ada terobosan bahwa karena biasanya standar hotel itu kan orang membersihkannya luar biasa ya, bagian cleaning service. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk istilahnya menyuplai gitu ya kebutuhan untuk SDM cleaning service-nya. Standarnya standar hotel kan pastinya. Itu bisa juga seperti itu kan. Hotelnya nggak dipakai gitu kan, tapi mereka punya SDM yang memang bisa memberikan jasa itu. Bisa juga seperti itu. Ya, kemudian juga apa hubungannya untuk dengan mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis. Bisnis untuk masakan untuk kreatif ini di Universitas Peradaban. Gimana? Untuk mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis ini untuk kreatifnya seperti apa? Ya, saya rasa manajemen dan akuntansi mahasiswanya luar biasa ya, sangat dinamis. Kemudian mereka juga kritis. Dan sangat ya namanya jiwa muda ya, etosnya itu luar biasa, sehingga belum lulus pun mereka sudah punya usaha. Banyak mahasiswa saya khususnya manajemen ya, saya kebetulan manajemen ada beberapa mahasiswa banyak yang saling bertukar gitu informasi, menawarkan, kemudian konsultasi gitu, banyak sekali, dan mereka merintis itu dari nol. Dan di Universitas Peradaban sendiri untuk fakultas khususnya di manajemen ini paling gemuk ya Bu mahasiswanya? Alhamdulillah. Gemuk ya? Iya. Betul ya Pak? Karena saya sebutannya gemuk apa kelebihan gizi loh. Pawanya nyindir saya nih. Iya memang paling banyak manajemen. Paling manajemen ya sama PGS. PGSD, farmasi ada juga TI. Tapi ya fluktuatif juga sih sebenarnya. Kadang manajemen, kadang prodi yang lain. Tapi ini trennya lagi di situ ya. Ya, dan sudah berarti memang lulusannya juga udah luar biasa ya Bu, udah banyak yang berkarir juga ya. Alhamdulillah. Oke deh, dan ya Mas Wawan dan juga Mbak Yulis di segmen terakhir closing, sebelum closing ini apa strategi bisnis inovatif kreativitas di masa pandemi ini, monggo Mbak Yulis dulu apa Mas Wawan dulu? Yang senior dulu. Yang senior. Kalau saya sih sederhananya gini, jadi ATM itu. Apa itu ATM? ATM BRI. Sebut merek. ATM saya. Amati tiru modifikasi. Jadi kalau dilihat, diamati, kemudian oh ya ini ditiru dulu. Nah, habis ditiru itu udah modifikasi. Ini modifikasinya seperti apa nih? Apapun usahanya, ketika kita melakukan hal itu menurut saya kita bisa lebih berkembang ya, lebih sukses, lebih. Jadi dalam usaha ATM itu nggak masalah menurut saya. Iya. Nggak masalah. Tidak ada masalah ya. Takutnya nanti ada klaim hak cipta gitu. Kuncinya kan tadi di modifnya itu yang membuat ciri berbeda dengan yang lainnya itu. Gitu. Produknya bisa sama gitu kan ya. Sama. Ayam geprek misalkan. Gitu. Tapi rasa atau mungkin pelayanan atau apa kan bisa berbeda ya. Packagingnya beda ya sudah beda. Oke, kalau Mbak Yulis mungkin saya nyambung nih kayak tadi Pak Wawan sudah HTM untuk ke arah sana. Pastinya butuh basic ya, keilmuan. Nah, melalui pendidikan inilah kita bisa menjadi pendidikan menjadi senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia gitu ya, merubah semuanya gitu, menjadi lebih baik tentunya, seperti itu. Dan kuliahnya harus di Universitas Peradaban, manajemen akuntansi. Nanti bisa ketemu Mbak Yulis dan juga Mas Wawan yang penuh dengan kreativitas. Amin. Ya baik temannya, dan sayang sekali bincang-bincang kita kayaknya 1 jam begitu cepat berlalu, nggak terasa.
Karena memang bicara kreativitas itu memang sangat luas dan menarik karena memang apalagi di masa-masa pandemi ini semua orang memang dituntut harus kreatif ya, Kreatif, ya. harus kreatif. Harus. Dari mulai anak kecil pun harus kreatif sekarang. Ya, bisa dilatih ya, Mas ya. Bisa dilatih. Ya, anak kecil aja, anak saya kalau minta uang kreatif dulu, agak-agak kreatif. Pura-puranya nyapu dulu apa gitu. Baru ya minta, oh gitu. Kreatif ini anaknya. Udah ada nih, udah ada. Cikal bakal kreativitasnya udah ada. Ya baik Mas Yulis, Mas Wawan dan juga Mbak Yulis untuk malam hari ini terima kasih sekali sudah hadir Mas di Bayu. studio kami. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan Mas Bayu. bincang-bincang kita untuk malam hari ini banyak manfaatnya khususnya untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumi Ayu yang malam hari ini mengikuti siaran kami dan tentu untuk teman sekali lagi masa-masa sulit seperti ini kreativitas sangat dibutuhkan dan seperti disampaikan Mas Wawan dan juga Mbak Yulis bahwa kreativitas muncul di saat-saat masa-masa yang sulit seperti saat ini akan muncul sebuah ide-ide kreativitas yang nantinya bisa dilakukan ATM amati tiru modifikasi ini ternyata boleh katanya sangat boleh ya Bu ya dan tidaklah ada larangan jadi ini bisa temannya coba lakukan hal ini untuk kita harus kuat di masa pandemi ini dan ATM ini bisa temannya lakukan mungkin seperti itu. Baik sekali lagi untuk temannya Mbak Yulis, beliau adalah sarjana ekonomi dan dosen manajemen di Universitas Peradaban Bumi Ayu dan juga Mas Kurniawan. Beliau adalah dosen akuntansi untuk malam ini. Terima kasih kehadirannya sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik temannya, demikian bincang-bincang kita untuk malam hari ini yang penuh dengan kekreativitasan bersama beliau-beliau kita, para kompeten-kompeten kita. Dan sayang sekali untuk bincang-bincang kita kayaknya 1 jam begitu cepat berlalu dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini, rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi